spanduk penolakan Anies sampai kiamat, karma berbalik arah, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini ada sejumlah spanduk yang menurut kelompok sebelah agak provokatif. Spanduk tersebut berisi penolakan terhadap Capres Anies dan terpasang di seluruh titik di Kabupaten Bondowoso. Pembuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Dari foto yang beredar, spanduk tersebut didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso menolak Anies Baswedan sampai kiamat. Selain menolak Anies, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas, PA212, serta khilafah. Spanduk berukuran sekitar 5 kali 1,5 meter itu diikatkan ke pohon. Satpol PP telah menurunkan spanduk-spanduk tersebut. Meskipun saya pribadi menolak spanduk seperti ini, tapi saya melihatnya dari sudut pandang lain. Kenapa ini bisa muncul? Ya karena ada timbal balik dan angin yang ditebar. Ada asap karena ada api. Ini jelas karena Anies dulu didukung oleh kelompok seperti PA212 dalam Pilkada DKI 2017. Bahkan terang-terangan banyak spanduk provokatif dengan menggunakan agama sebagai tamengnya. Haram memilih pemimpin kafir, jenazah pendukung penista agama tidak akan disolatkan, dan lain-lain. Ini adalah bukti sejarah kelam yang tidak akan bisa dihapus selamanya. Ada banyak pembela Anies yang mengatakan itu bukan salah Anies. Secara langsung memang bukan Anies yang terlibat, tapi pendukung Anies yang melakukan itu. Pertanyaannya adalah kenapa Anies tidak berusaha keras meredam itu? Saya pernah melihat sebuah potongan video di mana John McCain bertarung dengan Obama di Pilpres Amerika. Jadi, ada satu orang yang menjelek-jelekan Obama di depan McCain dengan politik identitas, tapi McCain membantah orang tersebut dan memuji Obama. Dia tidak membiarkan pendukungnya menggunakan cara seperti itu. Pernyataan buat Anies apa yang sudah dia lakukan untuk hentikan politik identitas yang dilakukan pendukungnya? Silakan kalian jawab sendiri. Makanya jangan salahkan siapapun kalau Anies pada akhirnya dicap sebagai bapak politik identitas. Pendukungnya banyak yang memakai cara-cara licik untuk memenangkan Anies. Makanya kemunculan spanduk yang menyerang Anies adalah karma dari apa yang pendukungnya lakukan dulu. Menebar angin maka akan menuai badai. Bergaul dengan orang-orang seperti PA212 dan Habib Rizik DKK. Sama saja sengaja memperlihatkan kepada publik kalau dia itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Harusnya kalau mau main halus tidak usah sebut nama. Jangan memilih pemimpin yang didukung kelompok intoleran pemain politik identitas. Saya rasa rakyat sudah paham untuk siapa ini ditujukan. Kemunculan spanduk tersebut ternyata membuat relawan dan pendukung Anies resah. Katanya pemasangan spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye negatif. Menurutnya, isi spanduk itu sudah menyudutkan Anies karena penggunaan politik identitas. Dia bahkan berharap ada proses hukum lebih lanjut dari polisi. Tentang pemasangan spanduk yang menyebar fitnah, kami harapkan segera ada tindakan dari aparat penegak hukum yang ada, kata dia. Lapor polisi sih tidak akan ada gunanya ya. Dulu yang memasang spanduk provokatif yang menyudutkan Ahok, apakah ada yang ditangkap dan dipenjara? Paling hanya dicopot saja. Jadi pendukung Anies tidak perlu kaget dengan fenomena ini. Meski saya juga tidak mendukung spanduk seperti ini, tapi ini adalah karma dari apa yang sudah terjadi dulu. Lagi pula siapa yang main tebar tabloid Anies di rumah ibadah? Bukankah itu juga licik dan curi start, apalagi dilakukan di rumah ibadah yang seharusnya steril? Makanya main yang benar, tidak usah main yang aneh-aneh hanya demi ingin menang dan meraih kekuasaan. Sekarang kena batunya sendiri dan malah play victim. Hadeh, sudahlah introspeksi diri saja. Siapa yang berbuat dialah yang harus bertanggung jawab. Maunya si Pilpres ini adem-adem saja, tidak usah memakai jurus licik untuk terlihat hebat. Tapi mengingat ini Anies dan kita tahu pendukungnya seperti apa, rasanya sangat pesimis Pilpres akan adem dan sejuk. Sudah dari sononya, mereka suka bikin gaduh. Makanya banyak yang bilang, lebih baik Anies tidak usah ikut Pilpres, maka iklim demokrasi akan lebih baik. Tidak akan ada kelompok stres yang teriakannya melebihi suara knalpot rusai. Bagaimana menurut Anda? Abdullah Heha Mahwa serukan aksi 212, katanya siap mati, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya
agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah aksi 411 digelar dengan jumlah massa minim, tampaknya akan digelar lagi aksi reuni 212. Karena aksi ini adalah aksi legend yang tidak mungkin dilewatkan begitu saja. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian apakah akan digelar atau tidak jadi. Mengingat butuh logistik dan ini sangat sulit. Dan ini sangat terkait dengan Bohir. Tanpa Bohir, aksi 212 hanya akan tinggal kenangan belaka. Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyerukan aksi 212 digelar lagi. Jika pada tahun ini aksi 212 tidak berhasil digelar, maka setidak-tidaknya tahun depan bakal diadakan lagi. Lebih cepat lebih baik, jadi target saya kalau 212 ini belum berhasil, paling tidak 212 akan terjadi di 2023, kata Abdullah. Abdullah menegaskan dirinya siap berada di barisan paling depan membawa massa sekitar 500.000 orang. Dan saya, kalau tahun ini berlaku dalam usia 75 tahun, saya memimpin langsung ke istana dengan sekitar 500.000 orang, katanya. Tua-tua begini sok mimpin aksi hingga 50.000 orang? Yang bener aja deh, lo pikir hanya dengan modal terima kasih sudah bisa gerakan massa untuk turun ke jalan? Minimal harus ada nasi bungkus lah. Kalau cuma dapat terima kasih apalagi hanya dengan motivasi turun ke jalan, sampai kapanpun jumlah massa hanya bakal kisaran ratusan saja. Orang sekarang takkan bodoh turun ke jalan kalau tidak ada logistik. Orang mana yang mau turun ke jalan kalau tidak dapat apa-apa? Memangnya itu kerja bakti. Sebenarnya jumlah massa pada aksi 212 2016 lalu hanya kisaran 500.000 massa, tapi di markup menjadi 7 juta saja. Sekarang Abdullah Hehamahua mengaku bisa membawa orang sebanyak itu, saya rasa cicak di dinding pun bakal tertawa sampai diare parah. Kelompok begini memang paling suka membual setinggi-tingginya tanpa malu, biar kelihatan hebat dan besar. Aksi ini sudah redup powernya, tidak seheboh dan sebesar dulu. Lucunya lagi Abdullah mengaku siap mati dan memimpin aksi itu. Saya siap untuk mati, tegas Abdullah. Abdullah lantas memohon doa agar dirinya tetap diberikan kesehatan hingga tahun depan. Kalau tidak berhasil 212 tahun ini, insya Allah 2023. Mudah-mudahan saya masih hidup sampai Desember tahun depan, katanya. Siap mati apaan? Sakit sedikit saja pasti langsung minum obat. Gak usah belagak berani mati biar terlihat heroik. Semua juga tahu yang ikut aksi beginian adalah orang-orang yang kerjaannya entah apa, yang mungkin menunggu nasi bungkus gratis sesudah teriak-teriak bela agama yang sebenarnya adalah politik. Lagi pula ucapan orang ini sembarangan, siap mati? Memang mau ikut perang? Memangnya tiap kali demo negara kerahkan tank tempur atau pesawat pembom? Paling ditembakkan water cannon atau gas air mata kalau sudah rusuh, itu pun langsung kocar-kacir kayak anak ayam mencari induk. Sudah seharusnya aksi seperti tidak diberi izin lagi. Reuni-reuni tidak jelas ini hanya mengganggu ketertiban lalu lintas. Esensinya tidak jelas, hanya satu tuntutan, yaitu turunkan Presiden Jokowi. Selain mengganggu, aksi ini sebenarnya menjadi ajang pamer bualan. Coba kalian pikir, aksi ini selalu membuat banyak orang berlagak hebat. Ada yang mengaku siap mati, ada yang sesumbar jutaan massa akan tumpah ruah ke jalan. Ada yang mengklaim bakal mengguncang pemerintah. Ada yang mengaku aksi ini akan menggentarkan Nusantara. Pokoknya hiperbola yang mereka tunjukkan sangat hebat di luar nalar akal sakit sekalipun. Kalau bicara tentang bombastis, mereka juaranya. Ada yang sesumbar bisa menjatuhkan Jokowi, entah sudah berapa tahun ini digaungkan, tapi hingga sekarang Jokowi masih tetap menjadi presiden. Petinggi aksi satu persatu yang terjatuh dan diciduk. Jumlah massa makin lama makin menciut. Ibarat kutu mau mematikan seekor gajah, ya gak bisa dong. Paling hanya sakit sedikit, gak sampai bisa menumbangkan gajah. Meski begitu kita semua pasti kesal dengan kelakuan mereka. Seenaknya meminta presiden mundur dari jabatannya tanpa alasan yang jelas. Dan jijiknya lagi mereka anggap itu sebagai kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Demokrasi gila yang seenak jidat meminta Jokowi mundur. Sementara itu, dilansir dari solopost.com, ada momen Jokowi dan Presiden MBZ resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo. Presiden Joko Widodo bersama Presiden Persatuan Emirat Arab atau PEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Kilingan, Banjarsari, Solo, Senin 14 November 2022. Setibanya di masjid, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah Tahiyatul Masjid. Setelahnya Presiden Jokowi dan Presiden MBZ melakukan penandatanganan prasasti
Sebagai tanda peresmian Masjid Raya Syekh Zayed, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ kemudian berkeliling bersama sambil meninjau arsitektur serta sarana dan prasarana yang ada di masjid tersebut. Selesai berkeliling, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ melakukan penanaman pohon salak bersama di halaman Plaza Utara Masjid Raya Syekh Zayed. Bagaimana menurut Anda?